Untuk program kita di BBC Net, Bone Bolango Kreatif, kita akan berdiskusi dengan para pelaku IKM yang tentu ini menjadi satu kebanggaan untuk kita di tengah pandemi, agar supaya para IKM yang masih tetap survive dan bertahan ini akan go to digital, dan platformnya juga mereka bisa dari rumah, dari mana saja bisa selling produk. Apa bedanya? IKM katanya, UMKM. Nah, bedanya nih apa sih, Mbak? Iya. Pertama mungkin dari sisi regulasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu sangat jelas mengatakan apa yang namanya UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Kemudian di kami sendiri di industri itu ada yang namanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Kemudian ada juga yang terakhir ini Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat jelas membagi antara yang namanya UMKM dan IKM. Dan ada juga fasilitas-fasilitas yang didapatkan baik UMKM. Tapi yang jelas pertama, kalau kita bicara IKM atau industri kecil menengah, pertama harus ada bahan baku yang diproses menjadi sebuah produk dan dikemas sehingga harus memiliki bentuk-bentuk perizinan, baik haki, pangan rumah tangga yang dikeluarkan oleh institusi dinas kesehatan ataupun BP POM. Nah, dalam proses-proses itu apakah ada pengawalan khusus yang dilakukan oleh asosiasi terhadap orang-orang yang nanti akan mengurusi izinnya seperti PIRT, seperti Balai POM? Apakah itu ada? Selama ini kami dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bone Bolango itu memang pas kami juga Kabid Kepala Bidang Industri di Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bone Bolango, memang kita memberikan stimulus ya Pak Sastra, semacam fasilitasi perizinan. Nah, salah satu yang selalu memfasilitasi perizinannya adalah Pak Sastra, terutama perizinan-perizinan yang ada kaitannya dengan produk kita, mulai dari merek, kemudian ada IPRT, kemudian ada perizinan-perizinan dasar seperti nomor induk berusaha, itu kita layanin di kantor secara free, gratis. Baik, apakah kawan-kawan dari IKM itu sendiri mereka punya kesamaan visi untuk mengikuti tren itu, atau masih mereka percaya dengan modal jual manual, door to door, atau tunggu orang datang? Bagaimana potensinya saat sekarang? Dari 2.890 industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Bone Bolango, memang tidak banyak yang berevolusi mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan unikrome yang ada di dunia medsos untuk bisa menjual. Tapi ada sekitar 7-10% Kakak Ariel yang coba berevolusi, dan memang mereka ada lokal champions, anak-anak muda berani, anak-anak muda hebat, lokal champions yang ada di Kabupaten Bone Bolango di sektor IKM ini, menggunakan dunia digital itu untuk mempush penjualan mereka, dan sudah ada yang ekspor seperti Pak Sastra dengan kopi Pinogenya itu bulan Februari tahun 2020 itu sudah menembus pasar ekspor di Arab Saudi, di Jeddah. Arab Saudi? Ya. Berapa banyak? Saya tanya langsung ke orangnya. Pak Sastra, cerita dong Pak Sastra. Pak Sastra, cerita dulu Pak Sastra. Bagaimana ini kopi Gabulu ini bisa sampai ke Arab Saudi? Apakah dititip ke jamaah haji, jamaah umroh, atau memang mereka melirik langsung? Ini hanya apa ya namanya? Makanya mereka bilang banyak teman ya banyak rezeki. Jadi cara kita untuk menjual produk itu ya kita banyak berteman dengan orang-orang yang mungkin sudah berhasil dari kita. Bagaimana kita bisa berhasil sedangkan kita tidak pernah dapat ilmu dari orang-orang yang berhasil. Nah, kemarin itu kita sekaligus Pak Ketua Asosiasi ini, keluarganya juga, kakaknya Pak Kabit ya, yang sudah memang biasa main atau biasa produknya ke luar negeri.
Nah, di situ kami karena memiliki hubungan pertemanan yang baik, kita jaga pertemanan, sehingga kami mendekat ke mereka gimana caranya untuk menjadi seperti mereka lah. Jadi kita titip produk kita ke saudaranya Pak Kabit ini. Kalau insya Allah kita kalau bersungguh-sungguh dalam membuat produk, kita jaga kualitas produk kita dengan kita lindungi lewat HKI, hak kekayaan intelektual satu. Kedua, kita fokus di satu. Kalau memang kita memiliki keahlian yang memiliki keahlian yang produk yang kita miliki, ya itu saja kita fokus di satu produk itu. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau semakin banyak juga pikiran kita, jadi kita sudah tidak fokus di satu produk, sehingga produk yang kita jaga dengan baik akan terbengkalai. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin sukses, marilah kita fokus di satu produk dan jangan lupa kita selalu berdoa pada kuasa Allah Subhanahu wa taala, di mana kita butuh bimbingan dan selalu kita berdoa pada kedua orang tua kita, karena kekuatan kita, produk kita tidak ada apa-apanya tanpa doa kita kepada orang tua kita. Itu yang paling utama dan paling fokus kita. Segala apa yang kita buat tanpa doa untuk kepada orang tua, semua tidak ada apa-apanya. Terakhir Pak Ketua. Iya, mungkin seperti yang Pak Sastra bilang, fokus, dan fokus. Industri kecil menengah, baik yang home industri kecilnya, industri menengah, dan teman-teman usaha mikro kecil dan menengah, mari kita fokus pada produk kita, kembangkan produk kita, tingkatkan kualitas produk kita, dan jangan lupa dunia maya atau dunia digital itu akan membantu pemasaran Anda. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua Asosiasi IKM Bone Bolango dan juga Pak Pembina. Pemirsa dan juga warganet yang telah mengikuti podcast ini, kita memberi ruang sekali lagi untuk kawan-kawan yang ada di Bone Bolango untuk kita bisa berdiskusi di sini, terutama untuk kawan-kawan IKM, UMKM juga bisa. Dan ini merupakan satu kemasan podcast yang kami sediakan dari BBC Net, ya, Bone Bolango Kreatif, langsung dari kantor BUMD Bone Bolango. Jadi ruang ini kami siapkan agar segala informasi dari Bone Bolango, dari Gorontalo itu bisa kita siarkan, kita bisa go public. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.